Pada video kali ini akan membahas bahwa Kurama akan hidup kembali sesuai fakta sejarah Chakra dan kejutan-kejutan yang biasa muncul di era Boruto ini. Namun sebelum lanjut, alangkah baiknya menonton video hingga akhir agar tidak terjadi salah paham atau miskomunikasi. Lanjut. Ya, kematian Kurama membuat banyak para fan Naruto kecewa. Tentu sebab Kurama sendiri menjadi kekuatan terbesar Naruto. Sebagai Hokage tentu harus memiliki kekuatan di atas rata-rata dari penduduknya. Itu sudah menjadi aturan dasar pemimpin di dunia shinobi. Di chapter sebelumnya, Kurama memang sengaja mengorbankan dirinya demi melindungi Naruto dan orang-orang di bumi dengan menggunakan teknik Baryon Mode. Namun Kurama sendiri berbohong terhadap Naruto bahwa teknik Baryon Mode akan mengorbankan nyawa Naruto. Tetapi faktanya justru sebaliknya, nyawa Kurama sendiri yang hilang. Hal tersebut tentu menjadi sangat kontroversi di kalangan pecinta Naruto. Kurama sendiri berbohong bukan tanpa sebab. Pada detik-detik kematiannya, Kurama pun menjelaskan bahwa Kurama berbohong dengan Naruto agar Naruto yakin dalam mengambil keputusannya. Sebab jika Kurama tidak berbohong, Naruto akan ragu-ragu untuk melakukannya. Kurama sendiri yang mengkonfirmasinya. Setelah kejadian hal tersebut, tentu banyak para fan bertanya-tanya, apakah Kurama dapat dibangkitkan kembali atau tidak? Ya, menurut Mimin pribadi, sangat mungkin untuk dibangkitkan kembali, mengingat Kurama sendiri awalnya diciptakan dari cakra alam. Dimana jika terjadi sesuatu pada para biju seperti halnya mati, sebenarnya tidak akan hilang untuk selama-lamanya. Mengingat di episode Naruto Shippuden sebelumnya, saat perang dunia shinobi keempat, tepatnya saat Naruto dan Killer Bee akan ikut bergabung dengan teman-temannya ke medan pertempuran, mereka dicegah oleh Raikage dan Tsunade karena tujuan dari perang tersebut adalah untuk melindungi mereka dari incaran Uchiha Madara untuk memenuhi kebutuhan Mugen Tsukuyomi-nya. Saat itu terjadi perdebatan yang cukup lama, bahkan Raikage akan membunuh Naruto jika tetap nekat akan memasuki area pertempuran. Agar proses Mugen Tsukuyomi sendiri tertunda, jelas Raikage. Nah, saat itu diperjelas oleh Tsunade, jika membunuh Naruto hanya untuk mengulur waktu sampai Kyuubi dibangkitkan kembali, Tsunade tidak yakin bahwa Jinchuriki setelah Naruto akan dapat mengontrol Kyuubi sebagaimana Naruto. Selain itu, bukti bahwa Kurama bisa dibangkitkan kembali dikonfirmasi sendiri oleh Hagoromo selaku pencipta awal dilahirkannya para biju. Tepatnya saat para biju berkumpul dengan Hagoromo, Hagoromo sendiri berkata, meskipun kalian mati, kalian akan hidup bereinkarnasi kembali untuk beberapa tahun ke depan. Kurama sendiri sebenarnya sudah mengetahui bahwa dirinya suatu saat dapat hidup kembali. Sehingga saat momen perpisahan dengan Naruto, Kurama sendiri berpesan pada Naruto agar Naruto tidak memaksakan diri hingga waktunya tiba. Waktunya tiba yang dimaksud tentu waktunya Kurama hidup kembali. Namun meskipun Kurama bangkit bereinkarnasi kembali, Mimin sendiri tidak yakin bahwa Kurama masih mengenal Naruto atau tidak. Sebab kata-kata reinkarnasi di dunia Naruto hanya mewakili sifat-sifat dan ketekatannya saja. Seperti halnya Asura bereinkarnasi ke Hashirama, kemudian Hashirama bereinkarnasi ke Naruto. Selain itu, Indra bereinkarnasi ke Madara, kemudian Madara ke Sasuke. Sasuke dan Madara saja justru malah saling bertarung, saling ingin membunuh, meskipun Hagoromo sendiri mengkonfirmasi bahwa Sasuke adalah reinkarnasi dari Madara. Nah, selain menunggu waktunya Kurama bereinkarnasi secara alami, bisa juga Kurama dibangkitkan dengan cara rekayasa cakra. Seperti halnya shinobi-shinobi terdahulu, Ayah Sora atau Kazuma. Ayah Sora hanya mengambil bagian-bagian cakra Kyuubi yang tercecer di desa Konoha dan menanamkan pada Sora, sehingga Sora sendiri juga mempunyai kekuatan biju Kurama. Nah, di era Boruto ini sudah banyak orang-orang hebat yang mampu menciptakan kloningan-kloningan yang hampir mirip dengan aslinya. Bahkan kloningan tersebut lebih kuat dari aslinya karena didukung oleh teknologi yang modern, seperti halnya Orochimaru menciptakan Mitsuki, dan yang lebih hebat lagi adalah Amado, pengkhianat dari Kara. Dia mampu menciptakan Kashinkoji dan Cyborg-Cyborg lainnya. Kashinkoji sendiri diciptakan dari gen Jiraiya, dengan kemampuan dan gaya bertarung pun sama persis dengan Jiraiya. Bahkan banyak fan yang mengira bahwa Kashinkoji adalah Jiraiya, sebelum akhirnya dikonfirmasi bahwa Kashinkoji adalah kloningan hasil rekayasa gen Jiraiya.
Tidak menutup kemungkinan Amado juga akan menanamkan cakra pada tubuh Naruto untuk meningkatkan daya tempur Naruto kembali seperti semula. Sebab Naruto sendiri masih menjabat sebagai seorang Hokage. Dan untuk mendapatkan sampel cakra Kurama sendiri, untuk di era Boruto sekarang ini tidaklah sulit. Mengingat cakra Kurama sendiri sudah tersebar ke beberapa orang, seperti halnya Sora, Kinkaku dan Ginkaku, dan juga Minato Namikaze, ayah Naruto sendiri. Namun jika salah satu dari mereka tidak ada yang masih hidup, sudah Mimin jelaskan sebelumnya jika di era Boruto ini banyak kejutan-kejutan yang tak terduga. Amado sendiri sudah pasti tahu dan paham jika ada suatu alat yang dapat kembali menuju masa lalu. Alat tersebut berada di pusat penelitian Konoha sendiri, yang sebelumnya diketahui berbentuk kura-kura kecil bernama Karasuki. Karasuki sendiri sudah pernah digunakan untuk pergi ke masa lalu, tepatnya di anime Boruto episode 128. Urashiki, Boruto, dan Sasuke pergi ke dimensi masa lalu. Urashiki sendiri pergi ke masa lalu untuk mengambil cakra Kyuubi pada Naruto kecil. Karena Urashiki untuk di masa sekarang tidak mampu mengambil cakra Kyuubi, mengingat Urashiki sendiri masih lemah, dan dikonfirmasi Urashiki masih magang sebagai anggota Otsutsuki. Sedangkan Boruto dan Sasuke bertujuan untuk melindungi Naruto kecil dari Urashiki. Namun untuk karakter Amado sendiri belum jelas ke depannya, apakah masih akan berpihak terus-menerus dengan Konoha atau hanya untuk sementara saja. Hanya memanfaatkan keuntungannya sendiri untuk berlindung di balik Konoha dari Jigen dan Gode yang sebelumnya satu organisasi. Namun jika saja Kurama benar-benar dibangkitkan, menurut Mimin pribadi tidak dalam waktu dekat ini. Mengingat saat ini cerita Boruto masih berfokus pada perkembangan kekuatan Boruto sendiri. Bahkan karakter Sarada dan Mitsuki yang termasuk dalam tim 7 satu tim dengan Boruto saja masih jarang ditampilkan perkembangannya. Justru malah Kawaki yang sering terlihat mengatasi masalah bersama Boruto. Oke, sekian pembahasan kali ini. Tidak bosan-bosannya Mimin meminta bantuan pada kalian untuk membantu membangun channel ini dengan cara like and subscribe. Terima kasih.